meskipun ini katanya 5 meter nih, tapi menurut saya 5 meter kuadrat ini tinggi banget nih. Bali selalu punya cara buat bikin jatuh hati. Yang ini nih juaranya Buleleng. Pohon durian paling tua yang ada di sini usianya 300 tahun dan ini benar-benar besar dan tinggi banget pohonnya. Gimana saja? Enak banget rasanya. Hmm. Makan dulu boleh ya, ngomongnya ntar ya. Bali bukan cuma tempat singgah, tapi perjalanan yang penuh cerita dan petualangan. Akhirnya dapat juga. Dan ini besar banget ikan sidatnya, wow. Di air terjun Aling-Aling ini saya bukan hanya bisa menikmati kesegaran air terjun, tapi saya juga bisa bermain di arena bermain alami yang bukan hanya seru tapi juga menantang adrenalin seperti ini. Wow, rasanya jantung saya berdegup super kencang. Ngeri bercampur antusias. Air terjun Aling-Aling di Pulau Dewata Bali jadi keajaiban alam yang menakjubkan. Daya tariknya luar biasa. Pantas aja ya jadi destinasi favorit bagi adrenalin junkie, termasuk saya. Kroya cuma satu dari kumpulan air terjun di lokasi Aling-Aling. Di spot ini, saya bisa rasain serunya seluncuran alam. Sekaligus dinginnya air terjun setinggi 12 meter. Konturnya bergelombang dan hampir vertikal, bikin deg-degan abis. Wow, mantap Li. Wah, itu kalau saya habis sliding dari atas sana, sedangkan Linya lompat dan di situ tuh bener-bener keren banget. Ekstrim boleh aja, tapi harus ikutin safety protokol ya, atau aturan keselamatan yang ditetapkan. Nah, supaya aman tetap harus pakai life jacket dan ini kita juga punya cara lain ya Bli untuk menjaga keamanan kita, yaitu kaki harus diluruskan, nggak boleh memegang dan pegang life jacket. Ayo Bli! Saya sempat terseret arus yang cukup deras di kolam sedalam 7 meter ini. Wah, untung aja ada tali untuk pegangan, serta pemandu yang cekatan menolong saya. Ini sebenarnya setelah turun kita harus ambil jalan ke tepian ke sebelah kanan, tapi saya kebawa arus di sini nih. Harus pegangan kayu. Selain seluncuran, cliff jump jadi atraksi andalan. Ada 3 tingkat ketinggian untuk melompat tebing di sini. 5, 10, dan 15 meter. Kroya jadi spot pembuka dengan level terendah. Ini meskipun ini katanya Bli 5 meter nih, tapi menurut saya 5 meter kuadrat ini tinggi banget nih. Wah, Gak apa-apa pemanasan kan? ini baru pemanasan, ini belum yang paling ekstrim nih ya Bli ya. Belum. Nanti kalau udah panas kita next ke 10 sama 15. Oke, sekarang saya mau nyiapin mental dulu buat lompat di ketinggian 10 sama 15. Wish me luck guys!
Setelah pemanasan di ketinggian 5 meter, saya makin semangat. Adrenalin saya makin terpacu buat nyobain tantangan lain di spot air terjun kembar. Di spot yang 10 meter ini saya mau mencoba buat lompat, tapi karena takut banget, mau menenangkan diriku. Semakin lihat bawah, semakin ngeri. Saya lihat atas aja. Cuma satu motivasinya, semakin banyak dilihat, semakin nggak jadi lompat. Lebih baik kalau udah siap langsung lompat. Oke, berarti kalau gitu saya mendingan nggak lihat dulu ya. Ya. Oke, saya sambil ngelamun aja. Ya. Mantap! Perasaannya gimana, Wayan? Perasaannya? Serem! Tapi justru itu tujuannya ya, melawan rasa takut. Tinggi banget. Jadi waktu lompat rasanya kayak lama banget gitu nih. Tapi begitu nyampe bawah baru kerasa serunya kayak langsung akhirnya. Hai. Tapi ini tadi karena salah mendaratnya ya. Ya nggak apa-apa sih ini. Ini tanda tangan. Tanda tangan dari alam. Cantiknya air terjun Aling-Aling gak hentinya bikin saya berdecak kagum. Pesona Pulau Para Dewa ini emang gak ada habisnya. Indonesia dianugerahkan dengan alam yang begitu luar biasa dan hari ini saya sudah menikmati dengan berbagai cara. Nah setelah ini saya akan lanjut untuk mengeksplor Bali yang pastinya nggak kalah seru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ternyata buah ini saat dimakan langsung di pohonnya itu rasanya jauh lebih dingin dan lebih manis. Yang ini nih juaranya Buleleng. Pohon durian paling tua yang ada di sini usianya 300 tahun. Mengemudi santai lewat jalan berliku dan sawah hijau yang manjain mata jadi cara asyik buat menikmati pesona Pulau Dewata. Bukan cuma pemandangan yang bikin betah, perjalanan di Bali selalu punya kejutan kecil yang bikin tersenyum. Setelah tadi saya seru-seruan di air terjun Aling-Aling, sekarang saya mulai lapar nih. Jadi mau isi perut dulu sambil lihat-lihat ada buah apa aja di Pasar Mertesari.
terbayar sudah rasa penasaran saya. Ini dia pohon buah salju. Ini buah yang sudah saya cobain tadi di pasar. Tapi ini ada satu yang bikin gak kuat, yaitu banyak banget ini semut merahnya karena ada sarangnya besar banget di pohon ini. Mana? Itu dia. Wah! Ah! Digigitin. Sepertinya saya salah pilih pohon buat panen buah salju. Untungnya tanaman ini banyak tumbuh liar di hutan. Nah, meski pohon ini liar, tapi ketika kita taruh bijinya sembarangan bisa tumbuh dengan sendirinya. Jadi nggak perlu perawatan ekstra. Nih, titip ya. Ya. Saya mau ikut naik. Nah, oke, aman karena di sini nggak ada semutnya. Hah. Buahnya banyak, Li. Oh, ini depan ini banyak. Oke, wow, ada lagi, Bli. Ya, oke. Nah, meskipun nggak terlalu tinggi, tapi lumayan juga untuk dipanjat pohon buah salju ini. Ini Bli bisa sampai atas itu. Bli, ambil lagi yang di atas itu, Bli. Nah, itu. Ya. Selain cantik, buah salju juga punya aroma menggoda ditangkap dan ya. rasa manis. Kombinasi unik ini bikin buah salju banyak diminati dan jadi primadona di dunia buah eksotis. Ternyata buah ini saat dimakan langsung di pohonnya itu rasanya jauh lebih dingin dan lebih manis, dan pastinya lebih enak karena gratis. Oke, Bli, tangkap ya. Cukup ya. Nah, karena udah habis di pohon ini, jadi sekarang langsung aja saya penasaran mau ngolah buah salju. Ayo, Bli, turun. Nah, kalau tadi saya udah panen buah salju, sekarang saya mau ngolah nih. Tapi bukan bagian dagingnya, justru saya mau ngolah bagian bijinya. Karena kalau kata orang-orang nih, bagian bijinya itu enak kalau dikonsumsi. Di Bali, buah salju biasanya dimakan mentah tanpa diolah. Makan aja. Mau terpisah daging. Tapi ada juga negara lain yang mengolah bijinya untuk camilan. Nah, ini udah kepisah biji sama dagingnya. Dan ini airnya juga udah mendidih, langsung aja kita masukin ya. Masak biji buah salju dengan garam dan rebus sampai matang. Warnanya yang hitam mengkilap akan berubah kecoklatan ketika matang. Wah, ini kayaknya udah mateng nih. Nah, ini bijinya udah mateng, paling enak kita makan ini sambil minum kopi. Ya, Bli. Ya. Panas. Wah, udah ini mantap. Kudapan seperti ini rasanya cocok ditemani dengan segelas kopi Bali sambil menikmati hembusan angin sepoi-sepoi di utara pulau. Kita coba ya. Buat saya sih, rasa biji buah salju unik. Lidah Indonesia saya bilang, Mantap, Om. cinta rasanya gurih, manis, getir, mirip sama petai. Ternyata berburu buah langka bukan hanya mengajarkan saya cara lain untuk menikmati Bali, namun juga membawa petualangan unik yang tak terlupakan dari Pulau Dewata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya mau panen durian montongka nih. Yang ini nih juaranya Bulaleng. Yang ini ya Pak, saya potong ya.
Di Pulau Bali, montong kane jadi salah satu varietas durian paling terkenal. Durian montong kane nggak cuma lezat, tapi juga punya nilai ekonomi tinggi bagi komunitas lokal. Sebagai penggemar durian, ngeliat durian yang segede-gede kepala saya ini bikin saya excited banget. Tanah dan udara yang pas di Buleleng jadi tempat ideal buat tumbuhnya durian montong kane. Petani lokal cermat merawat pohon durian mereka biar rasa dan aroma buahnya istimewa. Iya Pak, durian yang saya panen ini sudah dijamin 100% matang karena tangkainya sudah lepas dari pohon selama kurang lebih 3 hari. Ini tali yang menggantung ini sekarang akan saya potong. Nggak jatuh ini? Sudah. Oh, jatuh Pak. Nah, di kebun ini khusus untuk durian montong kane, itu cara panennya emang dikerek pakai keranjang seperti ini supaya kulitnya tidak rusak ya Pak. Karena kalau kulitnya nanti rusak bisa berpengaruh ke harga. Jadi ini kita menjaga kualitas tetap bagus ya. Oke, pelan-pelan ya Pak. Ada ratusan ribu pohon durian tersebar di desa ini. 10.000-nya pohon durian produktif. Nggak cuma untuk kebutuhan lokal, durian berkualitas tinggi ini dikirim hingga lintas pulau. Dan nggak cuma montong kane aja, tapi di sini juga banyak jenis yang lainnya. Ini kita, itu tadi suara yang jatuh ya? Iya, ada yang jatuh tuh. Saya penasaran nih, saya mau cek dulu ya Pak. Oke. Pak, ada durian jatuh ya? Wah, mau lihat dong, boleh ya? Ada lagi nggak yang jatuh? Ih, nah ini bisa dilihat ada pohon, ini termasuk salah satu pohon durian paling tua yang ada di sini, usianya 300 tahun dan ini benar-benar besar dan tinggi banget pohonnya. Makanya agak was-was nih kalau di bawah pohon kayak gini. Bawaannya pengen kabur, tapi tadi karena dengar satu ada yang jatuh, saya mau nyari dulu nih. Ini ada nih. Dari setiap pohon durian ini bisa menghasilkan ratusan buah durian lokal kebanggaan Desa Kuno Pedawe. Nah, ini bisa dilihat meskipun ukurannya kecil, tapi ini udah dijamin matang karena ini jatuhan dari pohon. Nah, ini bentuknya juga kecil karena ini durian lokal asli dari Bali. Beda dengan durian montong kane pohon rendah, ada pula durian lokal yang jadi warisan Desa Pedawe. Jenis durian pohon menjulang tinggi dengan hasil durian jatuhan yang matang sempurna. Nah, karena ini lagi musim hujan juga, jadi lebih banyak juga buah yang berjatuhan. Karena mungkin tangkainya kena air ya, jadi lebih mudah untuk jatuh. Wah, ini dia hasil panen kita hari ini. Kita dapat ini kane, terus ada durian lokal juga, dan kita dapat bonusan nih hari ini. Nih, ada musangking. Juara banget nih aromanya. Terus kita juga dapat ini ada banyak banget manggis, jadi sekalian kita cobain di sini ya. Ya. Ini mana dulu yang kita buka, Pak? Durian montong kane punya daging lembut namun tetap kental. Kombinasi rasa manis yang khas, aroma harum menggoda, dan tekstur daging lembut bikin durian ini memikat. Ini dagingnya ini tebel banget. Ini boleh langsung dicobain nggak? Coba. Ini kasihan kalau dianggurin kayak gini. Bentar. Ini satu. Ya. Ini satu biji aja segini besarnya nih. Langsung aja cobain ya. Gimana rasanya? Enak banget rasanya.
Makan dulu boleh ya, ngomongnya ntar ya. Bener-bener makan satu buah ini aja udah puas sekali karena dagingnya tebel banget, apalagi rasanya manis. Beda dengan durian montong kane yang dominan manis, durian lokal Desa Pedawe justru lekat dengan rasa pahit. Ternyata yang lokal ini rasanya justru lebih dominan pahitnya. Tapi secara ini dagingnya itu lebih lembut kalau dimakan. Enak. Kalau durian yang satu ini sih favorit saya. Emang selalu jadi idola penikmat durian. Nih baru nih Musang King. Ini dari segi aroma sama warna aja udah beda dari dua lainnya yang tadi nih. Kalau yang ini Musang King kayak mentega dia, terus nggak yang terlalu manis dan pahit, rasanya itu pas banget, enak. Tapi ini juga bijinya itu tipis banget, jadi makannya puas ya, karena dagingnya tebel langsung. Akhirnya dapat juga. Dan ini besar banget ikan sidatnya, wow. Bersama teman-teman dari Jeep Tour Pesona Pupuan, sesuai sama namanya, hari ini kita akan jalan-jalan mengelilingi kebun kopi yang ada di Pupuan. Dan tentunya kita bakalan seru-seruan off-road naik Jeep juga ya. Iya. Kopinya banyak sekali dan dikirim ke seluruh Bali. Jadi kalau kita kopi-kopi di Bali, kemungkinan besar kopinya berasal dari sini ya. Betul. Dari Pupuan ini ya. Udara di sini sungguh sejuk dan segar. Ditambah landscape indah ngasih kesan lain tentang Pulau Dewata. Jalannya ngeri banget. Bukan cuma menikmati kebun kopi, hari ini saya juga mau berburu hasil alam untuk diolah. Nah, kita udah nyampe di Sungai Tukadieh Kelih dan mumpung semalam habis hujan nih, langsung aja kita nyari ikan sidat. Karena ikan sidat itu munculnya setelah hujan dan di sungai yang ada kubangan-kubangan dalam seperti ini. Berburu sidat jadi kegiatan sehari-hari warga lokal. Banyaknya sungai kecil jadi tempat hidup sidat liar. Julid, sebutan masyarakat Bali untuk target tangkapan kami. Butuh umpan hidup untuk dapetinnya, seperti cacing tanah ini. Nah, ini sekarang saya lagi nurunin umpan ke bagian kubangan-kubangan yang dalam dan airnya keruh seperti ini nih, karena ikan sidat itu suka berada di dasar-dasar sungai. Oke, nah sekarang kita main sabar-sabaran, harus nunggu soalnya. Dapat. Wow, Nih, ambil. di mana dapetnya? Tuh di bawah tadi. Keren banget, bisa Besar. dapet sidat besar. Wih, keren. Ini bapaknya bisa dapet sidat sebesar ini. Iya. Wow. Tadi di bawah dapat.
Saat air keruh, jadi waktu yang tepat untuk nyari sidat saat mereka aktif mencari makan. Pak, ini sidat ukuran segini ini dewasa atau ukuran... Masih muda dia masih. Oh, bisa lebih besar lagi berarti ya? Wow. Ngeri banget. Ini kalau misalnya kita nangkep belut segini, ini udah paling besar nih. Tapi kalau sidat bisa lebih besar dari ini ya ternyata ya. Ngeri. Memang kita Dia kayak menggeram, Pak. agak seru. Gitu suaranya. Tubuh licin dan gerakan yang misterius nambahin keseruan berburu saya hari ini. Wow. Wah. Berat juga ternyata. Wah. Wow. Susahnya. Nggak mau narik dia. Wah. Akhirnya dapat juga. Dan ini besar banget ikan sidatnya. Wow. Ternyata dia berontak banget ya. Ntar mau coba ngelepasinnya di atas batuan biar nggak terlalu licin. Nah, ikan sidat ini merupakan salah satu predator air yang sifatnya itu lumayan ganas. Ini bisa dilihat giginya itu sampai di langit-langit mulutnya. Wah, ini dia ikan sidat hasil kita mancing hari ini. Wah, lumayan besar-besar ya. Nah, ikan sidat ini mau langsung kita olah menjadi olahan khas Bali, yaitu apa, Om? Tumbe julis. Tumbe julis. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia ikan sidat yang udah kita pancing tadi, udah dibersihkan dan udah siap buat dijadikan ikan tum. Nah, sekarang kita siapin dulu bumbu-bumbunya. Tapi aku potong-potong ya. Bukan cuma di Indonesia loh, sidat juga jadi bagian penting kuliner di Jepang. Di negara matahari terbit, sidat biasa dipanggang dengan saus manis gurih. Tapi untuk warga Pupuan, sering mengolahnya jadi hidangan berkuah atau tum yang kaya rempah. Nah, yang membedakan tum dengan pepes, kalau pepes di Bali itu dibakar, sedangkan kalau tum itu dikukus dan isiannya diberi daun singkong yang diremes-remes sampai hancur kayak gini. Selain cita rasa, daun singkong muda juga dipercaya bisa menghilangkan aroma anyir dari sidat. Nah, ini ikan sidatnya udah dipotong kecil-kecil, daunnya juga udah siap, bumbunya udah siap, Om? Nah, ini bumbu genepnya juga udah siap nih, tinggal dicampur semua sebelum dibungkus pakai daun pisang. Ini apa dulu yang dicampur, Om? Yuk campur bareng aja dagingnya. Masukin ya? Masukin aja ya. Oke. Ditambah dengan bumbu lengkap khas Bali, pastinya bikin olahan makin nikmat. Setelah dibungkus, tum dikukus selama 15 menit. Daging sidat yang lembut membuatnya cepat matang. Oke. Tum sidatnya sudah matang nih, tinggal makan bersama-sama. Yuk, makan semua. Silakan. Bagi saya sih, cita rasa tum bejulit nggak kalah dengan olahan sidat dari Jepang. Dengan rempah beraneka ragam, makin menambah kelezatan. Ditambah sensasi pahit daun singkong yang menggelitik indera perasa saya. Ternyata ketika diolah menjadi tum seperti ini, rasanya itu enak banget seperti belut, seperti ikan gabus, dan ini nggak ada amisnya sama sekali karena terbantu oleh daun singkongnya yang banyak ini. Apalagi ini bumbunya enak banget. Pedas dan gurih.